Sebenarnya ada banyak sekali cara untuk hidup bahagia. Tentu saja, semua itu tergantung pada kemauan dan niat dari diri sendiri. Apakah kalian mau bahagia atau tidak, itu tergantung kalian. Yang kita butuhkan untuk mendapatkan kebahagiaan itu masih mencakup seperti hidup penuh dengan kesadaran, kebijakan, dan kasih sayang. Dan mungkin kalian punya cara-cara lain bagaimana cara kalian bisa hidup bahagia. Baiklah, kita langsung saja ke tips pertama, yaitu adalah hidup tanpa kepura-puraan. Niat kita adalah kunci yang menentukan apakah hal yang kita lakukan itu berarti dan bermanfaat. Kebanyakan di antara kita menjalani hidup dengan kekhawatiran terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Kita berusaha untuk terlihat baik dan membuat orang lain berpikir positif tentang kita. Kita menghabiskan banyak waktu hanya untuk mencoba menjadi seperti dan bertindak sesuai harapan orang lain. Hal ini membuat kita menjadi resah karena setiap orang yang akan mengharapkan hal yang berbeda-beda dari kita. Di samping itu, apakah yang menjadi motivasi kita? Ketika berusaha menjadi sesuai harapan orang lain, apakah kita bertindak dengan ketulusan? Ataukah hanya berusaha menyenangkan orang lain? Apakah kita hanya berpura-pura supaya orang lain akan memuji kita? Kita dapat berpura-pura dan menciptakan citra diri dan orang lain mungkin akan mempercayai bahwa citra diri itu adalah diri kita yang sesungguhnya. Bagaimanapun juga, kepura-puraan tidak akan berarti dalam kehidupan kita karena kita harus hidup dengan diri sendiri. Kita akan menyadari saat melakukan kebohongan, walaupun orang lain mungkin memuji kita untuk citra yang kita ciptakan. Hal ini akan membuat kita merasa tidak nyaman dengan diri sendiri. Dalam hati kita tahu kita sudah membohongi diri kita sendiri. Kita akan menjadi lebih bahagia ketika kita bersikap tulus dan nyaman menjadi diri sendiri. Menjadi munafik itu sia-sia, dan hasil karma dari tindakan kita bergantung pada niat. Motivasi kita adalah penentu utama apa yang kita kerjakan akan berarti dan bermanfaat. Bahkan ketika kita terlihat sangat baik dan toleran, ketika motivasi kita adalah untuk membuat orang lain menyukai kita, maka tindakan kita tidak benar-benar karena penuh kasih. Mengapa demikian? Karena niat kita terpusat pada popularitas atau ketenaran, bukan pada memberikan manfaat bagi orang lain. Kita mungkin bertindak dengan motivasi yang penuh kasih, namun orang lain menyalahartikan tindakan kita sehingga mereka menjadi kecewa. Dalam kasus ini, kita tidak perlu merugikan diri sendiri karena niat kita baik, walaupun kita harus belajar untuk menjadi lebih terampil dalam bertindak. Selanjutnya, kita belajar memperoleh kebahagiaan dalam bertindak, bukan dari mengharapkan pujian. Pujian yang kita peroleh dari orang lain akan tindakan itu. Sebagai contoh pada praktik spiritual, kita ingin melatih batin untuk bersuka cita dengan memberi. Ketika kita memberi dengan sukacita, maka dimanapun kita dan kepada siapapun kita memberi, kita pasti akan merasa bahagia. Tidaklah penting apakah orang lain mengucapkan terima kasih atau tidak, karena kebahagiaan kita tidak berasal dari pengakuan yang kita terima, melainkan dari tindakan memberi tersebut. Untuk tips yang kedua adalah merenungkan dan menumbuhkan niat baik. Sebuah niatan universal adalah niatan yang bercita-cita untuk manfaat dan kesejahteraan bagi makhluk hidup orang lain. Kita harus selalu merenungkan niatan kita. Beberapa pertanyaan yang dapat kita ajukan kepada diri sendiri antara lain, apa niatan dibalik yang saya katakan atau lakukan? Apa ada niat untuk menyakiti seseorang? Atau niat itu untuk menguntungkan orang lain? Apakah saya melakukannya untuk mengesankan orang lain atau berdasarkan tekanan dari teman? Yang kedua, apakah saya melakukan sesuatu untuk kepentingan sendiri atau
atas dasar rasa peduli kepada makhluk hidup lain, atau percampuran dari kedua alasan tersebut. Yang ketiga, apakah saya bertindak sesuai harapan orang lain, atau saya benar-benar memahami diri sendiri dan mengetahui yang terbaik untuk dilakukan. Pertanyaan keempat, dalam memilah apa yang saya rasa terbaik untuk dilakukan, apakah saya memilah dengan kemelekatan atau kemarahan, atau apakah saya bertindak atas dasar kebaikan dan kebijaksanaan? Selain proses melihat ke dalam diri dan melihat apa niat kita juga bisa menumbuhkan motivasi yang lebih universal. Niat baik adalah niatan bersifat universal yang memberi manfaat dan kesejahteraan pada makhluk hidup. Memedulikan sesama bukan berarti kita tidak menyayangi diri sendiri atau membuat diri sendiri menderita. Menghargai diri sendiri itu penting, namun kita harus melampaui niatan yang bersifat pemanjaan diri sendiri dan mulai melihat bahwa seluruh makhluk hidup itu saling bergantung satu sama lain. Tindakan kita berdampak pada orang lain, dan karena kita memahami bahwa semua orang sangat menginginkan kebahagiaan dan ingin terhindar dari penderitaan, maka kita peduli terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kata-kata dan perbuatan kita kepada orang lain. Kebanyakan orang cenderung egois, sehingga pada awalnya niat kita tidak selalu ditujukan untuk kesejahteraan makhluk hidup lainnya. Terutama bila mengacu pada seluruh makhluk hidup, yaitu juga mencakup makhluk-makhluk yang tidak kita sukai. Jadi kita perlu memperluas pikiran dan niat baik kita. Jika kita menemukan bahwa kita melakukan tindakan bajik dengan unsur kombinasi atau sepenuhnya niatan egois, misalnya kita mungkin berdonasi kepada suatu lembaga dengan harapan bahwa tindakan tersebut akan memberi kita reputasi. Baik hal ini bukan berarti kita menghentikan tindakan bermanfaat kita. Sebaliknya, kita mengubah motivasi menjadi motivasi welas asih yang jauh melampaui kepentingan diri sendiri. Untuk menumbuhkan niat baik, seperti niat untuk menjadi Buddha yang tercerahkan sepenuhnya, kita perlu mengenali manusia, bagaimana cara untuk menjadi manusia, apa langkah-langkah untuk menjadi manusia yang baik dan benar, dan manfaat apa yang kita peroleh untuk diri sendiri dan sesama dengan menjadi orang lain. Semakin kita memahami hal-hal tersebut, maka motivasi kita tumbuh dan bersinar secara semakin luas dalam diri. Tips yang ketiga adalah menentukan prioritas-prioritas yang bijak. Seberapa sering kita memikirkan agar bisa memelihara hati dengan cara yang penuh kebahagiaan, semangat, dan penuh keindahan. Salah satu hal terpenting dalam hidup kita adalah menentukan prioritas-prioritas yang baik untuk mengetahui hal apa yang paling penting dalam kehidupan kita. Kita telah mengalami begitu banyak keadaan dalam hidup, sehingga perlu beberapa waktu bagi kita untuk memilih apa yang menurut kita berharga. Orang tua kita mengajarkan untuk menghargai X, Y, dan Z. Guru-guru mengajarkan kita untuk memikirkan A, B, dan C. Iklan menyampaikan siapa kita seharusnya dan bagaimana penampilan kita seharusnya. Kita menerima pesan-pesan mengenai siapa kita seharusnya, apa yang harusnya kita lakukan, serta apa yang sebaiknya kita miliki sepanjang waktu. Namun, seberapa sering kita memikirkan apakah kita ingin menjadi, melakukan, atau memiliki hal-hal tersebut? Beberapa sering kita memikirkan agar bisa memelihara hati dengan cara yang benar, yaitu dengan cara memelihara hati dengan benar-benar penuh kebahagiaan, semangat, dan penuh keindahan. Kita ingin hidup, kita ingin bersemangat, kita tidak ingin dalam kebiasaan seperti robot yang bergerak sesuai perintah orang lain. Kita memiliki mimpi dan harapan, ingin memilih apa yang akan kita lakukan dalam hidup, karena kita menyukainya. Apakah kegemaranmu? Bagaimana engkau ingin berbagi? Apa bakat atau kemampuan unikmu? Dan bagaimana kita menggunakannya untuk menciptakan perbedaan bagi kehidupan? Kita tidak menentukan prioritas yang bijak. Kita akan memilih aktivitas-aktivitas yang memberikan manfaat jangka panjang bagi diri sendiri maupun orang lain. Ketika saya perlu mengambil keputusan, saya menggunakan satu set kriteria untuk menilai arah mana yang harus diambil. Pertama,
saya akan memikirkan situasi mana yang paling kondusif agar saya dapat menjaga etika perilaku yang baik. Saya ingin memastikan bahwa saya tidak akan menyakiti orang lain atau diri sendiri. Menjaga etika perilaku yang baik itu penting untuk mencapai hal tersebut. Jika kita secara tulus hidup dengan penuh etika, walaupun kita tidak menghasilkan uang lebih banyak atau memiliki rumah yang lebih bagus dibandingkan tetangga, namun ketika pergi tidur di malam hari kita merasa damai. Pikiran kita terasa tenang dan bebas dari keraguan. Serta kebencian pada diri sendiri bisa kita selesaikan. Kedamaian batin seperti itu jauh lebih berharga daripada apapun yang bisa kita miliki. Lagi pula, tidak ada yang dapat mencuri kedamaian batin kita. Dan yang kedua, saya memikirkan situasi mana yang memungkinkan saya untuk memberikan manfaat terbesar kepada makhluk lain dalam jangka panjang. Karena prioritas lain bagi saya adalah untuk memberi kegunaan bagi sesama, maka saya menilai pilihan-pilihan hidup saya untuk memilah mana yang memungkinkan saya memberi kegunaan tersebut. Situasi manakah yang akan mempermudahkan saya untuk menumbuhkan sikap yang baik, welas asih, dan mengutamakan kepentingan orang lain. Maaf ya teman-teman jika kata-kata saya sering kali tertukar atau mungkin tidak jelas atau mungkin banyak salah. Baiklah, kita lanjut. Terkadang prioritas kita bukanlah seperti apa yang orang lain pikirkan. Pada situasi seperti ini, jika prioritas kita tidak egois dan merupakan prioritas yang memberi manfaat bagi diri sendiri dan orang lain dalam jangka panjang, bahkan ketika orang lain tidak menyukai apa yang kita lakukan, hal tersebut tidak menjadi masalah karena kita mengetahui bahwa kita hidup dengan cara yang baik. Kita percaya pada diri sendiri bahwa prioritas kita akan memberikan manfaat jangka panjang bagi orang lain. Kemudian, kita lanjut ke tips yang keempat, yaitu adalah menjaga keseimbangan diri. Tumbuhkan persahabatan dengan orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas yang baik, bisa berbagi ilmu denganmu, dan dapat menjadi panutan yang baik bagimu. Untuk menjaga diri kita agar tetap seimbang dalam kehidupan sehari-hari, pertama, kita perlu menjaga kesehatan yang baik. Ini berarti kita perlu makan dengan baik, istirahat yang cukup, dan berolahraga secara teratur. Kita juga perlu terlibat dalam kegiatan yang positif, serta bermanfaat bersama, dan menikmati waktu bersama dengan orang yang kita sayangi juga bermanfaat untuk kita. Dari pengamatan saya, apa yang diinginkan oleh manusia adalah berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya. Luangkan waktu bersama dengan keluarga dan orang yang Anda kasihi. Tumbuhkan persahabatan dengan orang-orang yang memiliki kualitas-kualitas yang baik, bisa berbagi ilmu denganmu, dan dapat menjadi panutan yang baik bagimu. Kembangkan rasa keingintahuan akan kehidupan dan lingkungan di sekelilingmu. Pada masa kini, orang-orang berjalan sambil melihat ke handphone, berselisih dengan orang yang hadir saat itu, namun kita berkirim pesan dengan yang tidak ada di saat itu. Terkadang kita perlu memastikan peralatan elektronik dan merasakan kebersamaan dengan orang yang berada di sekeliling kita. Kebanyakan komunikasi kita terlalu melalui gerakan-gerakan non-verbal, yaitu bahasa tubuh. Bagaimana kita menggerakkan tangan, bagaimana kita duduk, apa yang kita lakukan dengan mata, nada bicara, dan volume suara kita. Namun, banyak anak-anak dan kaum pemuda tumbuh tanpa kepekaan terhadap hal tersebut karena mereka jarang berada di sekitar manusia sungguhan. Mereka selalu berada di alam mereka sendiri, berkirim pesan melalui smartphone. Untuk menjadi seimbang, kita juga memerlukan waktu sendiri tanpa smartphone dan komputer untuk dapat duduk dan membaca buku yang memberi inspirasi dan memikirkan kehidupan adalah hal yang sangat bermanfaat dan menyenangkan. Kita tidak harus selalu melakukan atau membuat sesuatu. Kita juga membutuhkan waktu bersama dengan sahabat-sahabat kita. Kita perlu merawat tubuh dan pikiran kita, perlu melakukan hal-hal yang kita sukai, seperti mengerjakan hobi atau berolahraga. Kita harus berhati-hati supaya tidak menyia-nyiakan waktu dalam kehidupan berharga ini untuk bermain komputer, iPad, iPhone, lain dan sebagainya.
Tips yang kelima adalah berteman dengan diri sendiri. Amati pikiranmu dan pelajari cara membedakan antara pikiran yang bermanfaat dengan pikiran yang merugikan. Pahami bagaimana pikiran menciptakan emosi, beri ruang bagi hati kita untuk menerima dan menghargai diri apa adanya. Terkadang kita sedang sendiri, kita memiliki pemikiran seperti, oh, aku adalah orang yang gagal. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Aku tidak berharga. Aku tidak heran jika tidak ada orang yang menyukaiku. Aku tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Rasa rendah diri ini merupakan salah satu halangan terbesar dalam jalan menuju pencerahan. Kita hidup dengan diri sendiri setiap saat, tetapi bahkan tidak tahu siapakah diri kita atau bagaimana berteman dengan diri sendiri. Kita selalu menilai diri sendiri menggunakan tolak ukur yang tidak pernah kita renungkan apakah batasan tersebut nyata bagi kita atau tidak. Kita membandingkan diri dengan orang lain dan kita selalu menjadi orang yang kalah. Di antara kita tidak ada yang sempurna. Kita semua memiliki kekurangan. Ini adalah hal yang wajar dan kita tidak perlu mencaci diri sendiri atas kesalahan kita atau berpikir bahwa kita adalah kesalahan. Kita sukses membesar-besarkan karena kita tidak tahu siapa diri kita yang sebenarnya. Kita perlu belajar untuk menerima dan berteman dengan diri sendiri. Saya memiliki kesalahan dan saya berusaha memperbaikinya. Saya memiliki bibit, kemampuan, dan bakat yang baik juga. Saya adalah orang yang berharga karena memiliki sifat kemanusiaan dan berpotensi untuk menjadi manusia yang lebih baik ke depannya. Bahkan pada saat ini dengan niatan tulus ini saya bisa membantu kesejahteraan sesama. Meditasi dan mempelajari bagaimana manusia membantu kita berteman dengan diri sendiri. Untuk mengatasi rasa rendah diri kita harus merenungkan kehidupan manusia yang berharga serta sifat kemanusiaan yang kita miliki. Dengan itu kita dapat memahami bahwa sifat dasar pikiran kita adalah murni dan tidak ternodai. Sifat alami pikiran kita itu seperti langit yang luas, sungguh-sungguh lapang dan bebas. Kotoran batin seperti ketidakpedulian, kemarahan, kemelekatan, kesombongan, kecemburuan, kemalasan, kebingungan, keangkuhan, dan sebagainya seperti awan di langit. Ketika ada awan di langit, kita tidak dapat melihat langit yang sesungguhnya, yang bersih, terbuka, luas, dan lapang. Langit masih ada di atas sana, namun ia tertutup dari pandangan kita pada saat itu. Sama halnya saat kita merasa berkecil hati atau bingung. Seluruh emosi dan pikiran tersebut bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Mereka seperti awan di langit. Sifat alami langit masih ada. Sifat tersebut hanya tersembunyikan sementara. Namun ketika angin kebijaksanaan dan welas asih datang, serta meniup awan emosi-emosi mengganggu itu, maka kita dapat melihat langit yang terbentang luas dan bebas. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk dengan tenang dan melaksanakan latihan spiritual. Untuk melakukan latihan meditasi harian, pelajarilah ajaran-ajaran agama dan luangkan waktu setiap hari untuk merenungkan kehidupanmu. Amati pikiranmu dan pelajari cara membedakan antara pikiran yang bermanfaat dengan pikiran yang merugikan. Pelajari bagaimana pikiranmu menciptakan emosimu. Beri hatimu ruang untuk menerima dan menghargai diri apa saja. Menghargai diri apa adanya. Kita perlu menjadi diri kita sendiri. Engkau bisa menerima dan menjadi dirimu apa adanya. Kemudian, kamu bisa mengembangkan potensimu dan membuka pintu apapun guna membantu memahami diri sendiri. Agama pun mengajarkan sejumlah cara mengatasi pikiran-pikiran negatif dan menyingkirkan pandangan salah. Engkau bisa mempelajari hal-hal tersebut serta bagaimana cara menerapkannya di dalam pikiran, bagaimana melatih pikiran sehingga menjadi lebih jernih dan tenang. Bagaimana membuka hatimu dalam kebaikan hati untuk diri sendiri dan orang lain. Dalam proses melakukan hal ini, engkau akan menjadi teman bagi diri sendiri. Kita lanjut ke tips yang keenam, tidak selalu tentang aku. Kita akan mulai lagi dengan pembahasan tentang aku. Ketika kita mengamati ketakutan ini, kita melihat bahwa ketakutan ini tidak benar. Dunia tidak akan hancur jika kita melepaskan keterpusatan pada diri sendiri dan membuka hati untuk peduli pada orang lain. Kita hanya berpikir mengenai diri sendiri, bahkan ada majalah yang berjudul Self atau diri, dan ada juga yang bernama Me atau Aku.
Kita membeli produk-produk yang disebut iPhone dan iPad, dan sejak kita masih kecil, industri periklanan mencuci pikiran kita untuk selalu mencari kesenangan, kebanggaan, barang-barang, popularitas, dan seterusnya. Kita percaya bahwa segala hal adalah mengenai aku. Kesenangan dan kesengsaraan lebih penting dibandingkan kesenangan dan kesulitan orang lain. Coba kalian cari apa yang membuat kalian kesal. Ketika temanmu dikritik, kamu biasanya tidak merasa kesal. Namun ketika seseorang mengucapkan kata-kata mengkritik yang sama kepadamu, hal itu menjadi sesuatu yang penting. Sama halnya ketika anak tetanggamu gagal ujian mengeja, hal itu tidak mengusikmu. Namun ketika Anda yang gagal dalam ujian mengeja, hal itu merupakan bencana bagi dirimu sendiri. Benak kita menjadi sangat terusik oleh apapun yang terjadi pada kita atau berhubungan dengan kita. Kita melihat segalanya di dunia melalui periskop aku dan milikku. Mengapa pandangan ini seperti periskop yang sempit? Karena ada lebih dari 7 miliar manusia di planet ini, dan kita berpikir kita adalah yang paling penting. Ini tentu salah. Ini tentu saja salah dong. Kenapa kalian berpikir seperti itu kan? Iya kan? Nah, akan sangat baik kalau kita bisa sedikit santai dan mengingat slogan ini, semuanya tidak selalu tentang aku. Sifat egosentris ini menyebabkan kita mengalami banyak penderitaan. Ketika kita menderita karena rasa takut, kegelisahan, dan kekhawatiran, ini karena terlalu memperhatikan diri sendiri dengan cara yang sangat tidak sehat. Belum ada yang terjadi, namun kita duduk dan berpikir, bagaimana kalau hal ini terjadi? Bagaimana kalau hal itu terjadi? Walau sesungguhnya belum ada apapun yang terjadi. Merasakan ketakutan, kegelisahan, dan ketakutan adalah penderitaan. Dan sumber penderitaan ini adalah kesibukan dengan diri kita sendiri. Pikiran-pikiran egosentris ini bukanlah diri kita yang sesungguhnya. Egosentris bukanlah bagian terpisahkan dari kita. Egosentris adalah sesuatu yang ditambahkan di atas sifat alami pikiran kita yang suci, yang seharusnya bersih. Dan sifat ini bisa dihilangkan. Pada awalnya, mungkin kita takut untuk melepaskan seluruh perhatian pada diri sendiri. Jika aku tidak mementingkan diri sendiri, aku akan tertinggal. Itu yang sering kita pikirkan. Orang lain hanya memanfaatkan aku. Aku tidak akan sukses. Namun, ketika kita mengamati kekuatan ini, kita melihat bahwa ketakutan itu tidaklah benar. Dunia tidak akan hancur jika kita melepaskan keterpusatan pada diri sendiri dan membuka hati untuk peduli pada orang lain. Kita masih bisa sukses tanpa harus terlalu terpusat pada diri sendiri. Dan kita akan menjadi lebih bahagia. Sebagai contoh, kalau kita mengulurkan tangan dan membantu orang lain, sahabat, orang asing, dan bahkan musuh, mereka akan menjadi jauh lebih baik kepada kita, dan hidup kita sendiri akan menjadi semakin bahagia. Untuk tips yang ketujuh, itu adalah mengembangkan kebaikan. Kenapa kita harus mengembangkan kebaikan kita? Karena lebih baik kita berbuat baik walaupun dicela, dihina, dicaci, dimaki, daripada harus berbuat jahat kepada orang lain. Dan kalian tahu sendiri kan, dalam agama Islam itu pasti dilarang. Kalian pasti sering melakukan itu. Lebih baik saya berpikir jahat, saya menjadi orang jahat saja. Pasti banyak yang berpikir seperti itu. Padahal jika kita menjadi baik, maka akan ada banyak hal positif yang masuk ke dalam pikiran kita. Tapi di zaman sekarang semua itu malah keterbalikan. Malah pada waktu itu muncul seseorang yang bernama Joker dengan kata-kata seperti aku dulu orang baik, tapi karena aku dijahati, sekarang aku menjadi orang jahat. Hello bullshit. Akhirnya Joker kalah sama sapu jagat. Sesungguhnya kita menerima kebaikan dari banyak orang yang tidak kita kenal. Ketika melihat di sekeliling kita, segala hal yang kita gunakan itu ada karena kebaikan orang lain. Pekerja konstruksi yang membangun gedung, petani yang menanam sayur-sayuran, teknisi listrik, teknisi saluran air,
sekretaris, dan lain-lain yang berperan penting untuk memungkinkan masyarakat berfungsi dengan baik. Sebagai hasil dari pemikiran tidak selalu mengenai aku, maka kita ingin menumbuhkan kebaikan. Untuk melakukan ini, kita merenungkan kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari sejumlah orang, bahkan hewan. Ketika kita merenungkan kebaikan makhluk hidup lain, kita melihat bahwa kita menerima manfaat dari yang dilakukan orang lain. Apabila kita tahu bagaimana cara memikirkan secara tepat, bahkan ketika seseorang menyakiti kita, kita bisa melihat hal itu sebagai suatu kebaikan. Karena dengan menempatkan kita di situasi yang sulit, mereka menantang dan membantu kita untuk tumbuh. Jadikanlah kejahatan itu sebagai awal dari kebangkitan kalian, bukan berarti kalian menjadi jahat. Mereka membantu kita menemukan kualitas dan sumber daya dalam diri kita yang tidak kita ketahui, sehingga membuat kita semakin kuat. Mudah untuk memikirkan kebaikan keluarga dan sahabat-sahabat kita, namun bagaimana dengan kebaikan orang-orang asing? Belum tentu kan orang asing akan berbuat baik kepada kita, bahkan mungkin yang ada kalian bisa dirampok. Sesungguhnya kita menerima kebaikan dari banyak sekali orang yang tidak kita kenal. Ketika melihat sekeliling kita, segala hal yang kita gunakan itu ada karena kebaikan orang lain. Misalnya, pekerja konstruksi yang membangun gedung, petani yang menanami sayur-sayuran, teknisi listrik, teknisi saluran air, sekretaris, dan lain-lain yang berperan penting sehingga memungkinkan masyarakat berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, saya pernah berada di suatu kota di mana seluruh pemulung sampah mogok kerja. Hal tersebut sangat membantu saya untuk melihat kebaikan para pemulung sampah, sehingga sekarang saya bisa berhenti dan mengucapkan terima kasih atas kerja mereka ketika saya sedang berjalan. Kita menerima manfaat dari berbagai jenis pekerjaan yang dapat dilakukan orang lain. Seluruh orang yang kita lihat di sekeliling, di dalam bus, kereta, toko, adalah orang-orang yang membuat apa yang kita gunakan dan memberikan layanan yang kita manfaatkan dalam keseharian. Sehingga kita melihat kepada orang-orang di sekitar kita. Marilah kita sadari kebaikan dan manfaat yang telah kita terima dari mereka. Sebagai balasannya, marilah memandang mereka dengan mata yang baik, serta dengan kesadaran bahwa kita sangat bergantung pada orang lain, bahkan hanya untuk bertahan hidup. Marilah mengulurkan tangan dan bersikap baik kepada mereka sebagai balasannya. Juga penting untuk menghormati seluruh makhluk hidup, karena mereka semua penting dan kita telah mendapatkan manfaat dari mereka. Jika Anda memiliki hati yang baik, Anda akan bersikap jujur dalam kesepakatan bisnis karena Anda peduli dengan kesejahteraan klien-klien dan konsumen-konsumen. Anda mengetahui jika berbohong atau menipu klien, mereka tidak akan mempercayai Anda dan tidak akan berbisnis dengan Anda lagi di masa depan. Selain itu, mereka akan membicarakan perilaku buruk Anda ke orang lain. Sebaliknya, jika Anda menolong klien dan konsumen, mereka akan mempercayai dan yakin akan Anda. Anda akan memiliki hubungan yang baik dengan mereka yang akan bertahan untuk waktu yang lama serta dapat menguntungkan satu sama lain. Ketika mengembangkan kebaikan, kita harus belajar caranya untuk menjadi terpercaya. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang rahasia, kita harus merahasiakannya. Ketika Anda membuat janji, lakukan yang terbaik untuk menjaga janji tersebut. Kita harus melebihi kesenangan saat ini dan belajar menjadi teman yang baik. Pertimbangkan bagaimana kamu bisa menjadi teman yang baik, apa yang harus kamu lakukan dan tidak lakukan untuk menjadi teman yang baik untuk orang lain. Karena kita semua ingin memiliki teman, marilah membuat diri kita menjadi seseorang teman yang baik untuk orang lain. Pelajaran yang bisa kita dapatkan dari 7 tips ini adalah luangkanlah waktu
dan renungkan semua tips yang telah saya berikan. Jangan hanya beranjak kegiatan berikutnya, namun terapkan juga tips-tips ini untuk keseharian Anda. Selalu bayangkan, pikirkan, dan bertindak sesuai dengan tips tersebut. Seperti apa yang terjadi, apa yang kamu rasakan, kalian harus melihat manfaat yang akan Anda terapkan dalam tips-tips ini. Ketika Anda menerapkan tips ini dalam kehidupan sehari-hari kalian, tips ini akan menginspirasi kalian untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari penuturan tips yang saya telah berikan ini. Bagi teman-teman kalian yang merasa tidak nyaman, atau mungkin kalian merasa cara bicara atau gaya bicaraku yang terlalu belepotan, kadang salah, dan lain-lain, saya mohon dimaafkan. Karena saya belum terlalu terbiasa dalam memberikan kata-kata, atau mungkin lebih tepatnya public speaking saya masih bermasalah. Saya belum pandai dalam hal itu. Dan untuk itu, saya harap kalian mau memberikan saran tentang cara saya berbicara yang lebih baik kepada kalian, cara saya menjelaskan, cara saya menuturkan. Aku harap kalian bisa memberikan saran kepada saya. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang terpenting adalah tetap semangat dan tetaplah hidup bahagia. Terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.